Jika Anda ingin membangun website WordPress pertama Anda, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, maka Anda telah mengklik video yang tepat. Panduan 10 menit ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk membuat website WordPress dalam 5 langkah sederhana. Namun sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami. Karena jika tidak, Anda akan kehilangan banyak uang dan merasa frustrasi. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula adalah tidak menyadari bahwa ada dua versi WordPress, WordPress.com dan WordPress. Dengan WordPress, Anda dapat mengunduh perangkat lunak WordPress open source secara gratis dan menginstalnya di server manapun untuk membuat website Anda. Sementara itu, WordPress.com adalah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan yang menawarkan paket hosting berbayar untuk website WordPress. Masalah dengan WordPress.com adalah untuk mendapatkan akses penuh ke semua tema dan plugin WordPress, Anda harus menggunakan paket bisnis yang dimulai dari $25 per bulan. Namun, jika kita memilih penyedia hosting lain, kita bisa mendapatkan akses penuh ke seluruh ekosistem WordPress dengan biaya kurang dari $3 per bulan. Dan proses pengaturannya sama mudahnya. Itulah mengapa saya tidak merekomendasikan menggunakan WordPress.com untuk membuat website WordPress Anda. Anda akan berakhir membayar hampir 10 kali lebih mahal dibandingkan dengan pengaturan yang akan saya tunjukkan dalam video ini. Langkah pertama adalah mendapatkan hosting, yang pada dasarnya berarti menyewa server untuk menyimpan semua file website kita. Server tersebut berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga website kita selalu bisa online. Ada banyak penyedia hosting yang bisa dipilih. Untuk website kita akan menggunakan Hostinger. Hostinger cepat, andal, mudah diatur, dan lebih terjangkau dibandingkan kebanyakan pilihan lainnya. Selain itu, dengan menggunakan tautan pertama di deskripsi video untuk mendaftar, Anda akan mendapatkan diskon tambahan 10% untuk paket hosting Anda. Untuk mendapatkan performa terbaik, saya merekomendasikan memilih paket bisnis. Namun, jika anggaran Anda terbatas, paket premium juga sudah cukup baik. Selanjutnya, pilih periode pembayaran dan masukkan informasi dasar serta detail pembayaran Anda untuk mendaftar di Hostinger. Ngomong-ngomong, Hostinger menawarkan jaminan uang kembali selama 30 hari. Jadi jika kita berubah pikiran dalam 30 hari pertama, kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan pengembalian dana penuh. Setelah pembayaran, Anda akan diarahkan ke proses onboarding Hostinger. Untuk menghemat waktu dan melewati urutan onboarding, mari klik logo Hostinger di bagian atas sini dan langsung menuju ke dashboard Hostinger. Konfirmasi dengan mengklik tinggalkan. Dan sekarang kita sudah berada di dashboard Hostinger. Pada daftar tugas kita, Anda bisa melihat bahwa kita perlu memverifikasi email kita. Mari kita buka kotak masuk email kita di tab baru. Cari email dari Hostinger dengan baris subjek tersebut. Verifikasi alamat email Anda. Buka email tersebut dan klik verifikasi email. Itu akan membawa kita kembali ke dashboard. Dan sekarang kita secara resmi telah selesai mendapatkan hosting. Berlanjut ke langkah kedua dalam menyiapkan website WordPress kita, yaitu mendapatkan domain kita. Domain kita hanyalah nama dari website kita. Untuk Apple, itu adalah apple.com. Untuk Facebook, facebook.com. Dan untuk situs web Anda, bisa berupa apa saja yang Anda suka selama masih tersedia. Dalam daftar tugas kami, klik Claim Domain. Pilih sesuatu yang pendek dan mudah diingat. Dan cobalah untuk mendapatkan .com, domain. Saya akan pilih dan dari medix.com. Klik periksa ketersediaan, dan jika domain Anda tersedia, klik Claim Domain. Untuk mendaftarkan domain baru, kita perlu memilih apakah ini adalah situs pribadi atau situs untuk perusahaan atau organisasi kita. Lalu kita perlu memasukkan detail kontak kita. Kemudian klik selesai pendaftaran. Kita melihat penawaran untuk web hosting, tapi kita sudah memilikinya, jadi klik lewati, saya tidak butuh website. Dan sekarang kita perlu memverifikasi alamat email kita untuk menyelesaikan pendaftaran domain. Mari kita buka kotak masuk email kita sekali lagi dan temukan email dengan subjek penting, verifikasi informasi kontak Anda. Saat kita membukanya, cari tautan verifikasi dan klik tautan tersebut untuk memverifikasi alamat email Anda. Jika kita menutup tab ini dan kotak masuk email kita bisa menyegarkan hosting atau dashboard kita. Kita bisa melihat bahwa domain kita sekarang sudah aktif dan itu menyelesaikan langkah kedua dalam menyiapkan website WordPress kita. Langkah ketiga adalah menginstal WordPress. Dari dalam dashboard Hostinger, mari kita klik Beranda. Di bawah daftar tugas Anda, mari kita klik Lanjutkan di sini untuk melanjutkan pembuatan website kita. Klik Buat Website Baru karena kita ingin memulai dari awal dengan domain baru kita. Lalu pilih bahwa kita ingin membangun dengan WordPress. Klik berikutnya. Dan di sini Anda perlu membuat kata sandi untuk akun WordPress Anda. Ini adalah akun yang akan Anda gunakan untuk mengelola website Anda. Klik berikutnya. Dan di sini, Hostinger akan meminta kita memilih tema website. Klik pilih tema sebagai gantinya.
Jangan stres memilih tema sekarang, atau jika halaman ini terlihat sedikit berbeda. Saya akan tunjukkan cara mengubahnya nanti. Jadi untuk sekarang, mari kita gunakan saja tema default 2025 dan klik berikutnya. Lalu klik jangan install plugin. Kita akan melakukannya nanti. Sekarang kita bisa memilih domain yang ingin kita gunakan untuk website ini dan yang sudah kita daftarkan. Klik berikutnya. Kemudian pilih pusat data yang paling dekat dengan target audiens Anda untuk performa pemuatan website yang terbaik. Terakhir, klik install WordPress. Dan sekarang setelah WordPress selesai diinstal, klik dashboard di menu kiri atas, dan itu akan membawa Anda ke halaman admin WordPress. Kita selalu dapat kembali ke halaman admin WordPress dengan membuka tab baru, mengetikkan nama domain kita, diikuti dengan / dan wp-admin. Lalu kita dapat memasukkan rincian akun WordPress kita, dan kita kembali lagi ke dashboard. Mari kita lanjutkan ke langkah keempat, memasang tema dan plugin kita. Pertama, kita akan memasang tema baru. Tema adalah seperti template desain untuk situs web Anda. Tema mengatur tampilan situs Anda, termasuk warna, font, tata letak, dan gaya. Untuk menambahkan tema kita, mari pergi ke tampilan, klik tema, lalu klik tema baru. Kita akan memasang tema Astra. Ini adalah salah satu tema WordPress paling populer, dan bagian terbaiknya adalah tema ini sepenuhnya gratis untuk digunakan. Cari Astra, lalu klik install dan aktifkan. Selanjutnya, kita akan memasang plugin bernama Starter Templates. Plugin adalah ekstensi yang dapat dipasang di situs WordPress Anda. Setiap plugin memungkinkan Anda menambahkan fitur baru ke situs WordPress Anda, mirip seperti aplikasi di ponsel pintar Anda. Plugin Starter Templates akan memberi kita akses ke ratusan template situs web gratis yang akan memudahkan kita dalam mendesain situs web. Di menu samping, klik plugin, tambah plugin baru, dan cari Starter Templates. Mari klik install sekarang, aktifkan, dan setelah ada di daftar plugin kita, mulai gunakan. Sekarang, jika kita kembali ke sini, kita bisa klik Elementor dan pastikan kita sudah memilihnya sebagai page builder kita. Jika Anda tidak melihat opsi untuk memilih Elementor di layar Anda, segera tonton video ini di sini yang akan menunjukkan cara memperbaikinya. Ini akan membawa kita ke perpustakaan besar template situs web. Memulai dengan template akan menghemat waktu kita, dan situs web Anda akan terlihat lebih profesional dibandingkan jika memulai dari nol. Tapi, apa perbedaan antara tema dan template? Jadi tema mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Sedangkan template hanya mengatur tata letak untuk halaman tertentu saja. Seperti halaman beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda bisa menelusuri template berdasarkan kategori, dan Anda akan melihat yang berbayar ditandai sebagai premium, tapi ada banyak juga yang gratis untuk memulai. Saya suka fotografi perjalanan, jadi saya akan memilih sesuatu seperti yang ini. Anda bisa simulasi dengan menyesuaikan logo situs, font, dan warna di sini, di sebelah kiri. Saya suka tampilan dua yang ini. Saya akan klik lanjutkan, lalu lewati fitur tambahan untuk saat ini, pastikan Anda mengerti, kirimkan, dan ini akan membangun situs web saya. Jika Anda mengunjungi URL domain Anda, situs web Anda sekarang sudah aktif. Itu menyelesaikan langkah 4, dan sekarang kita akan menyesuaikan situs web kita di langkah 5. Mari mulai mengedit situs web baru kita menggunakan pembuat halaman Elementor. Untuk memulai, klik Edit dengan Elementor. Setiap halaman disusun ke dalam satu atau beberapa kontainer. Kita memiliki kontainer pertama di sini, di bagian atas, dan saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat semua kontainer lain di halaman ini. Untuk menambahkan kontainer baru, kita cukup klik ikon plus, lalu memindahkannya ke posisi manapun di halaman. Untuk menghapus kontainer apapun, cukup klik tanda X. Di dalamnya, kontainer-kontainer ini berisi elemen-elemen yang membentuk konten halaman. Mari kita lihat bagaimana cara mengedit elemen-elemen ini. Untuk mengedit teks tersebut, cukup pilih elemen teks manapun di halaman Anda, lalu ubah saja teksnya. Ketika kita pergi ke bagian Style dan klik Edit Typography, kita bisa mengedit gaya dari elemen teks ini. Dan cara kerjanya sama untuk tombol-tombol kita. Kita hanya perlu mengklik tombol yang ingin kita edit, lalu melakukan perubahan di sisi kiri ini. Untuk mengganti gambar, cukup klik pada gambar, lalu pilih-pilih gambar, dan unggah gambar baru kita di sini. Di tab Style di sisi kiri, kita bisa melakukan perubahan pada posisi dan penyesuaian gambar kita.
Untuk melakukan perubahan pada halaman lain di situs web kita cukup datang ke sini dan menavigasi ke halaman lain. Dan di sini kita bisa mengedit elemen-elemen dengan cara yang persis sama. Untuk menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web kita, pertama-tama kita ingin membuka situs web kita di tab baru. Di situs web kita, setiap kali kita masuk ke akun WordPress, kita akan bisa melihat bilah menu di bagian atas sini. Mari kita pergi ke menu baru dan klik pada halaman, untuk menambahkan halaman baru ke situs web kita. Lalu kita bisa memberi nama halaman ini dan klik terbitkan. Sekarang untuk mengedit halaman baru ini, mari kita klik edit dengan Elementor. Di sini, kita dapat mulai membangun halaman ini dengan menyeret konten dari menu sisi kiri. Atau kita juga dapat mengimpor template dari pustaka template. Mari publikasikan perubahan kita dan lihat pratinjau halaman baru kita. Sekarang, untuk menambahkan halaman baru ini ke menu navigasi kita, mari klik kustomisasi. Lalu pergi ke menu utama. Dan di sini di bawah tambah item, kita dapat menambahkan halaman baru kita ke menu navigasi. Hal terakhir yang perlu kita pelajari adalah cara mengedit header dan footer situs web kita. Untuk melakukan ini, mari kita klik kustomisasi. Lalu saat kita mengarahkan kursor ke header, kita bisa melihat ikon pena ini untuk mengedit elemen header kita. Misalnya, untuk mengganti logo kita, mari klik ikon pena ini, dan kemudian ganti logo di sini. Dan caranya sama untuk footer situs web. Sekarang, Anda sudah tahu dasar-dasar cara membuat situs web WordPress. Jika Anda mencari tutorial yang lebih mendalam tentang cara mendesain situs web baru Anda, klik video ini di sini. Terima kasih sudah menonton.